di mana PT Pertamina International Shipping atau PIS menegaskan komitmennya untuk memimpin dekarbonisasi sektor maritim Indonesia dengan mengungkap strategi ambisius menuju nol emisi pada 2050. Direktur Perencanaan Bisnis PIS, Eka Suendra memaparkan, dua pendekatan utama yang akan ditempuh perusahaan untuk mencapai target tersebut. Langkah pertama PIS adalah beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan fokus pada peningkatan efisiensi operasional. Dengan strategi ini, PIS menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung target nasional Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060. Dan seperti apa komitmen PT Pertamina International Shipping memimpin dekarbonisasi sektor maritim Indonesia? Simak perbincangan rekan saya Andi Syalini bersama dengan Direktur Perencanaan Bisnis PIS, Eka Suendra berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya sudah bersama dengan Direktur Perencanaan Bisnis Pertamina International Shipping, Bapak Eka Suendra. Halo Pak Eka, apa kabarnya? Baik. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Terkait dengan komitmen dari Pertamina International Shipping terhadap dekarbonisasi, apa saja Pak langkah konkret yang tengah ataupun akan dilakukan? Mungkin seperti yang kita tahu Mbak Sasa ya, jadi nggak cuma Pertamina International Shipping yang mungkin meningkatkan komitmennya terhadap dekarbonisasi ini ya. Pertamina secara grup juga punya banyak inisiatif dan kita salah satu di situ dan kita berharap bisa juga involve dan mungkin pengen yang paling duluan gitu ya. Ada beberapa aspek yang jadi mungkin bisa dibilang key strategic inisiatif kita lah yang ke depan. Yang pertama kita bagi dari mungkin jangka pendek gitu ya. Secara technical dan operasional kapalnya sendiri itu banyak yang kita jaga-jagi gitu ya. Jadi mungkin yang paling bisa kita anggap sebagai sesuatu yang udah konkret saat ini itu kita udah banyak banget studi dan juga invest di saving devices yang bisa kita energy saving devices yang bisa kita install di kapal-kapal kita. Secara technical, jadi kapal-kapal kita udah mencoba gitu ya memanfaatkan teknologi untuk bisa meminimalkan, mengoptimalkan fuel ataupun bahan bakar yang digunakan, yang akhirnya pasti akan menurunkan carbon emission dari kapal tersebut. Di samping itu secara operasional juga kita sekarang menggunakan teknologi yang bisa dibilang terkini lah untuk melakukan programming supply chain-nya sendiri. Jadi rute kapal kita hitung dengan benar, kita programkan dengan baik. Kemudian komunikasi dengan pelabuhan juga kita perbaiki. Yang paling konkret misalnya kita kecepatan kapal ini benar-benar kita atur supaya jangan sampai dia mungkin terlalu cepat sampai di pelabuhan, akhirnya penggunaan fuelnya berlebihan. Ini hal-hal dalam jangka pendek yang kita kerjakan. Tetapi secara jangka panjang dari sisi investasi pun kita juga banyak memfokuskan kepada hal-hal yang tujuannya mengurangi carbon footprint-nya kita. Yang pertama, sebenarnya istilahnya dual fuel ready. Dual fuel ini mungkin bisa pakai LNG, bisa amonia, yang mana dia nih punya emission karbon CO2 yang jauh lebih kecil dibandingin kalau pakai conventional fuel, pakai fuel yang ada sekarang. Terus juga kita involve di kargo-kargo yang lebih green. Kita juga involve di bahkan mungkin pernah dengar yang namanya carbon capture and storage. Jadi memang juga salah satu usaha pemerintah lah untuk mencapai 2050 tadi net zero gitu ya. Diharapkan jadi kita ikut serta dalam program inilah gitu ya. Kita menyiapkan kapal. Kapalnya ini ya cukup spesifik lah untuk ngangkut karbon, kemudian nanti diinjeksikan di wilayah Indonesia. Indonesia ini punya potensi carbon capture atau jadi penyimpan karbon CO2 tuh cukup besar loh, terbesar di dunia mungkin ya sekarang ini gitu. Nah, mudah-mudahan kalau emang itu jalan, mungkin itu salah satu signifikan pengurangan yang signifikan lah untuk karbon yang kita hasilkan. Jadi nggak langsung dibuang, kita kumpulin, kita taruh di dalam storage yang lebih aman, nggak ganggu lingkungan. Jadi
Mungkin tadi ada beberapa inisiatif yang bilang ada yang short term, ada yang medium term, ada juga yang long term. Saya kira gitu, Mbak. Tadi saat ini sudah ada 103 kapal existing ya Pak milik PIS. Ini rencananya akan ada penambahan berapa banyak, gambaran nilai investasinya seperti apa nih Pak? Jadi untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kita punya aspirasi lah untuk tetap mempertahankan komposisi antara kapal sewa dan juga roadmap kita ya, dan juga kapal pemilik ya, karena untuk memaksimalkan bisnis shipping ini kita ngelihat ya komposisi kapal milik dan kapal sewa ini harus ada satu komposisi tertentu yang memang maksimal untuk kita. PAS sendiri kan customer utamanya itu Pertamina Group sendiri. Nah, kebutuhan itu meningkat terus juga. Jadi yang pertama, insya Allah kita ada banyak investasi terkait kapal-kapal yang mungkin nantinya akan lebih mensupport Pertamina. Nah, dari in terms of investment, rencana kita mungkin masih sama lah dengan yang mungkin beberapa waktu udah kita sampaikan. Selain tadi peremajaan kapal, kemudian mendukung pertumbuhan kapal dari industrinya Pertamina Group sendiri, dan juga kita punya international routes atau lewat perusahaan kita yang ada di Singapura untuk merambah ke kargo-kargo yang lain gitu. Nah, kumpulan ini dari rencana jangka panjang kita cukup butuh banyak investasi. Kita bisa mungkin melihat antara 7 sampai 9 billion US dollar dalam 10 tahun ke depan. Dan jangan lupa dalam waktu dekat kita juga akan punya jadi kapal-kapal ini mungkin kapal-kapal yang terutama yang untuk domestik ya, artinya yang kapal kecil ini kita akan coba lebih memaksimalkan peran shipyard dalam negeri lah gitu ya, karena ini yang jadi buat kita secara jangka panjang akan sangat mendukung operasional kita. Kalau misalnya ada docking mesti rutenya nggak pas, kalau misalnya ada galangan Indonesia yang memang bagus, ini bisa ngebantu kita juga. Termasuk kalau misalnya memang kapal-kapal spesifik yang kita butuhin, khusus di Indonesia itu susah nyarinya. Kapal-kapal yang untuk Indonesia Timur gitu ya, dengan kapasitas yang kecil, dengan bentuk yang mungkin mesti lebih unik gitu ya, karena mungkin shallow draft, atau mungkin sungainya kecil-kecil. Nah, ini akan sangat butuh dukungan dari industri dalam negeri lah gitu. Pak Eka, di tengah sejumlah upaya yang dilakukan Pertamina International Shipping, apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi dalam transisi dekarbonisasi? Baik mungkin dari segi teknologi, biaya, ataupun mungkin regulasi. Jadi kalau untuk bisnis shipping sekarang ini, kita lihat nih emang kalau saya lihatnya secara pribadi yang paling utama adalah geopolitical. Jadi mungkin bisa lihat dari tahun-tahun kemarin, rute aja banyak terjadi masalah ya. Artinya kita nggak bisa lewat tempat A, kita nggak bisa karena Ukraine, Rusia, kita nggak bisa. Itu kadang nambah extraordinary atau mungkin bisa dibilang ya unusual cost gitu, yang bikin kita jadi susah untuk nentuin memaksimalkan voyage route gitu ya, rutenya kita makin susah. Let's say kalau misalnya dari beberapa waktu yang lalu, kalau di selat itu yang di Houthi itu juga mesti itu nambah 15 jam, 20 jam, it's a problem. Jadi mungkin itu yang paling utama menurut saya. Jadi geopolitikalnya terus bergejolak nih, kita gimana caranya bisa bermain. Belum lagi tadi ada sanction cargo ya kan ya. Itu juga bikin kita lebih hati-hati, karena kita nggak mau sama sekali bertoleransi dengan itu ya. Kalau emang sanction cargo kita nggak akan Nah, ini perlu banyak, itu yang jadi challenges ya. Jadi kalau yang lain-lain sih charter rate sekarang turun gitu ya. Insya Allah tahun depan akan membaik, saya yakin ya. Oke, artinya faktor geopolitik ini Dunia, menjadi salah satu faktor yang cukup utama menjadi tantangan. Lalu sejauh ini bagaimana upaya Pertamina International Shipping untuk menghadapi ataupun mengelola tantangan-tantangan ini? Nah, saya percaya di industri manapun ya sekarang, apalagi shipping, akan ngadepin hal ini terus-menerus nih. Nggak cuma sekarang, tahun depan akan lebih baik ya, belum tentu. Tetapi bagaimana cara kita ngadepinnya? Nah, memang akan ada additional risk ya di situ, yang mungkin nanti ditransform jadi additional cost. Nah, ini yang mungkin perlu kita minimalkan. Dan saya percaya
caranya tuh sebenarnya kolaborasi. Artinya kalau kita punya banyak partners, kita punya banyak istilahnya alternative solution every problem. Let's say kita nggak mesti gara-gara perpindahan rute, kita nggak mesti ngirim kapal kita langsung dari tempat yang jauh muter, kita pinjam kapal yang lain gitu ya. Itu mungkin bisa jadi backup plan kalau misalnya kita ngadepin hal seperti ini, sehingga kita lebih berani gitu ngambil opportunity yang mungkin resikonya tadi jadi lebih besar gitu ya. Berbicara soal kolaborasi Pak Eka, tadi Anda sebutkan terkait dengan kolaborasi. Apakah sejauh ini sudah ada kolaborasi dengan mitra internasional gitu Pak untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan ini, ataupun juga untuk mempercepat target pencapaian solusi green shipping? Oke. Banyak kita udah melakukan kolaborasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Terminal Jakarta Integrated Green Terminal. Jadi kita akan coba lebih capture kargo-kargo yang tadi Mbak bilang green. Ya, bahkan tadi yang saya bilang CO2 itu juga mungkin ada potensi kita punya terminal di situ untuk penampungan sementara. Dalam negeri rasanya hampir semua BUMN kita coba ngobrol ya, supaya tadi Green Initiative memang agak, artinya kalau kita punya target it's not as profitable as a usual business right now. Jadi belum untung sebesar yang bisnis yang kita hadapin sekarang. Orang pasti akan cenderung pengennya udah ini aja, sewain kapal aja biasa, tanker gitu kan ya. Tapi sebenarnya ke depannya ini bakalan takutnya kita ketinggalan kalau misalnya udah mulai main di misalnya green energy, energy lebih greener gitu. Nah ini kita harus siap-siap juga gitu loh. Nah kolaborasi dengan BUMN lain saya rasa bisa jadi solusi ya, karena kita bisa sharing reuse, kita bisa sharing cost, kita bisa mungkin meminimalkan cost karena kita udah punya sarana yang memang udah tersedia, tinggal digabung-gabungin sehingga cost-nya bisa minimal, sehingga ekosistemnya terbentuk. Nanti lama-lama bisnisnya akan jadi visible. Nah ini yang mungkin termasuk shipyard tadi ya, karena kan itu nggak cuma ngomongin bikin kapal, nggak cuma ngomongin tukang las, nggak cuma ngomongin besarnya galangan yang tersedia, tapi lebih ke arah ekosistemnya, bajanya, pajaknya, segala macam itu harus diselesaikan bersama secara domestik. Untuk nasional, kita dari sisi capability, kita banyak banget ya, kita kerjasama sama mungkin perusahaan LNG, karena kita belum punya kapal LNG, kita kerjasama sama mungkin salah satu shareholder kita ya, yang dari Jepang itu untuk kapal-kapal yang lebih canggih kayak kapal CO2 gitu ya, itu kan kapal yang mungkin masih baru, dan kita ada close coordination untuk bisa keluar dari kebiasaan kita nih untuk buat sesuatu yang lebih sophisticated yang mungkin nanti kedepannya bisa jadi new revenue stream buat kita gitu. Dalam konteks target mungkin jangka menengah Pak hingga 2030, bagaimana Pertamina International Shipping bisa menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis, namun satu sisi tetap memperhatikan tadi komitmen keberlanjutannya? Jadi ada beberapa faktor sih ya di situ. Jadi mungkin untuk saat ini kita banyak masih yang wait and see terkait dengan regulasi dan juga support atau mungkin bisa dibilang insentif lah dari pemerintah kalau misalnya kita melaksanakan ini gitu ya. Karena untuk saat ini dari sisi cost kan cukup challenging. Tapi saya yakin dengan dunia bergerak ke arah situ, kayak mungkin di tempat di sini banyak diskusi mengenai investasi dengan green investment, green financing istilahnya ya. Itu mungkin bisa lebih membantu dari sisi visibility suatu project yang tadi terkait dengan green. Nah, yang paling utama adalah mungkin dukungan pemerintah karena ini pioneer ya, dan kita sih sebagai mungkin bisa dibilang state-owned bagian dari pemerintah akan siap support lah. Dan ini yang kita coba advokasi juga ke beberapa pengambil keputusan di pemerintah supaya apa yang kita kerjakan ini sebenarnya bukan buat sekarang aja, tapi juga akan bisa memperbaiki menuju ke arah net zero emission yang jadi targetnya Indonesia gitu. Oke. Pak Eka, kita juga tahu bahwa Pertamina International Shipping ini kan juga mendukung ketahanan energi melalui distribusi energi nasional melalui laut ya Pak.
Tapi di tengah transisi energi gitu Pak, bagaimana rencana bisnis dari Pertamina International Shipping terkait ini? Apakah memang juga ada potensi ke depannya untuk mengangkut energi terbarukan? Yes, jadi mungkin sekarang ini PAS itu untuk domestik khususnya ya, karena memang selalu tersedia, itu kita pakai bunker aja udah B40 kalau misalnya butuh solar. Jadi B40 itu maksudnya 40 biosolar 40%-nya itu adalah dari nabati kan. Nah itu sekarang kita dukung itu. Saya kira sih bisa lah kita mempertahankan tugas kita dalam menjaga ketahanan energi, tetapi sambil bisa melakukan sesuatu untuk dekarbonisasi gitu ya, karena beberapa hal itu saling mendukung gitu. Dan tugas utama kita, tapi ya mungkin perlu digarisbawahi, tugas utama kita adalah mempertahankan ketahanan energi nasional. Terakhir Pak Eka, mungkin seperti apa harapan dan juga peran dari Pertamina International Shipping dalam acara Indonesia Maritime Week 2025 ini, terutama terkait dengan dekarbonisasi dan juga untuk mendukung transformasi bisnis pelayaran tanah air? Ya, jadi pertama-tama kami sangat mendukung ya, karena mungkin kita lihat di negara-negara lain yang shipping industrinya udah cukup maju, mereka punya nih ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya lihat kegiatan seperti ini buat mereka itu adalah ajang untuk bisa meningkatkan kolaborasi, meningkatkan kerjasama secara regional maupun internasional. Jadi kan yang datang nggak cuma orang Indonesia, saya berharapnya, maksudnya dari regional ataupun dari internasional, ada yang mungkin bisa lihat lah apa yang udah tersedia di Indonesia yang bisa mereka opportunity apa yang bisa mereka pakai di sini. Nah, dari Departemen Perhubungan mungkin ada inisiatif seperti ini. Kami sangat menyambut gitu ya. Maksudnya kok Indonesia nggak ada, and this is the first one. So we're quite excited to have this one. And then ini baru pertama, kita mudah-mudahan punya pattern yang bagus untuk tahun-tahun ke depannya. Ada deal-deal yang bisa terjadi di sini. Saya harapkan teman-teman dari shipping industri yang ada di sini, dan we are not talking about ships only. Kita ngomongin gimana caranya bisa meningkatkan ekosistem maritime di Indonesia. Jadi semua yang datang ke sini harusnya yang terkait dengan maritime. Orang yang bisa memberikan kontribusi sehingga bisa menumbuhkan semangat kolaborasi gitu ya. Kolaborasi yang positif lah harusnya ya, supaya nanti shipping industry kita bisa lebih bersaing dengan yang lain-lain gitu. But this is the first one. They already have like 60 Maritime Week in Dubai and other parts of the world. So Indonesia harusnya menjadi peluang besar. Iya, masa baru pertama lah gitu ya. Padahal kan kita dibilangnya bangsa pelaut gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita terus pertahanan tahun-tahun ke depannya. Dengan dukungan teman-teman media juga mungkin perlu lebih gimana bisa mengundang banyak pemerhati ataupun pemain industri maritim ini untuk bisa ayo gabung, gimana caranya supaya maritim Indonesia bisa lebih maju. Oke, baik. Tentunya dengan komitmen kuat dari Pertamina International terhadap prinsip berkelanjutan, utamanya dekarbonisasi, kita harapkan bersama Pertamina International Shipping bisa semakin meneguhkan posisinya sebagai pelopor transformasi hijau di industri pelayaran tanah air. Terima kasih Bapak Eka Suhendra sudah berbagi perspektifnya bersama kami. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Direktur Perencanaan Bisnis Pertamina International Shipping, Bapak Eka Suhendra. Saya Andi Syalini, CNBC Indonesia, Beyond Business. Thank you Pak Eka. Terima kasih Mbak Sasa. Sampai ketemu.